Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi adda'i ila ridwanihi, amma ba'd. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali dalam kajian kita di setiap Jumat malam ya. Pada kesempatan kali ini insyaallah untuk temanya bersegera dalam kebaikan. Alhamdulillah Ustadz Sufyan bisa hadir di tengah-tengah kita. Mari kita simak dengan seksama kajian ini, semoga menjadi ilmu buat kita ya, menambah wawasan kita dalam beragama dan menjadikan kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada hadirin nanti jika ada pertanyaan bisa melalui link yang sudah kami sebar ya, baik yang di WA group ataupun bisa scan barcode yang ada di depan. Demikian dari kami, mari kita dengarkan dengan seksama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada kalian para penuntut ilmu yang dengan kesemangatan di tengah-tengah kesibukan kalian masih berusaha untuk mendatangi majelis-majelis ilmu untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak didambakan oleh mereka orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan ini, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, mereka yang sibuk, mereka yang dalam keadaan sakit, ingin seperti kalian, ingin mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat ini. Kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan ini, dan juga kita mensyukuri hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih untuk bisa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh keutamaan yang sangat besar yang akan kita dapatkan
ketika kita bersemangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu syar'i, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ini merupakan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis taklim ini yang benar-benar ikhlas niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu syar'i, mudah-mudahan Allah permudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i ini. Maka sesuai dengan tema yang akan kita bahas, yaitu tema tentang bersegera di dalam berbuat kebaikan, atau di dalam bahasa Arabnya al-mubadarah ilal khairat, bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Maka kita bawakan beberapa ayat-ayat dan juga hadis-hadis, begitu juga ucapan-ucapan para salaf, para tabi'in, dan juga para ulama tentang bersemangatnya kita di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Maka kita sampaikan yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fastabiqu. Fastabiqu dari kata al-istibaq, maknanya berlomba-lomba. Jadi kalau ada perlombaan misalkan musabaqah, nah, musabaqah itu namanya perlombaan. Ya. Maka fastabiqu di sini artinya kita disuruh untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Kebaikan-kebaikan yang di sana memfokuskan kita untuk beramal soleh untuk akhirat kita. Maka kita harus berlomba-lomba menjadi orang yang pertama, berusaha untuk menjadi orang yang pertama di dalam melakukan kebaikan tersebut. Ini dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita harus berlomba-lomba. Jangan kita mau kalah. Karena di dalam perlombaan tentu kita menginginkan yang namanya kemenangan, menginginkan yang namanya kita bisa lebih dahulu daripada yang lainnya. Maka contohnya yaitu ketika Rasulullah SAW menyebutkan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki di dalam solat adalah yang pertama. Kemudian sejelek-jelek saf adalah yang paling akhir. Maka di sini Rasulullah menyebutkan saf pertama itu adalah saf yang terbaik. Maka ketika ada anjuran seperti ini, kita berlomba-lomba. Ketika kita mendatangi masjid, nampak saf yang paling depan masih kosong, kita harus berlomba mengisi saf terdepan tadi. Ini makna berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam urusan akhirat. Kita jangan mau kalah dengan yang lainnya. Berbeda halnya ketika dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia malah kita dianjurkan untuk mengalah kepada saudara-saudara kita. Dalam urusan dunia kita dianjurkan untuk mengalah, tidak berlomba dengan saudara kita. Ketika saudara kita memang membutuhkan, dalam keadaan kita juga butuh sebenarnya,
namun kita lebih mendahulukan saudara kita dalam urusan dunia. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengedepankan orang lain dibandingkan diri-diri mereka, padahal dalam keadaan mereka kesusahan. Ini keadaan orang-orang yang beriman dalam urusan dunia. Misalkan kita kedatangan tamu, kita tidak memiliki apa-apa di rumah kita, melainkan hanya satu porsi nasi. Yang satu porsi nasi tadi itu jatah kita untuk keluarga. Satu porsi nasi tadi kita bagi-bagi untuk keluarga kita. Mungkin ada 2 orang anaknya, 1 orang istrinya, kemudian satu porsi nasi tadi yang dia miliki untuk keluarganya dan juga untuk dia. Kemudian tiba-tiba dia kedatangan tamu dan dia tidak memiliki apa-apa yang bisa dia sediakan, tidak memiliki uang untuk membeli nasi, hanya tinggal itu saja. Kemudian dia lebih mengedepankan tamunya tadi, dia berikan tamunya tadi, dia muliakan tamunya tadi untuk memberikan makanan, walaupun dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia butuh, dalam keadaan dia sendiri butuh, namun karena untuk memuliakan saudaranya yang dari perjalanan jauh, yang lebih membutuhkan, maka dia berikan kepada saudaranya tadi. Maka ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia ini kita lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita. Namun dalam urusan akhirat, seperti contohnya saf pertama tadi, kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Ini makna di dalam berlomba-lomba ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Maka jangan kita menunda-nunda. Jangan kita menunda-nunda ketika sudah datang kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Maka jangan kita menunda-nunda melakukannya, karena kita tidak mengetahui, bisa saja kita ditimpa sakit, bisa saja kita ditimpa yang namanya kematian. Betapa banyak kita melihat saudara-saudara kita baru misalkan tadi siang ketemu, sorenya sudah berada di rumah sakit, berada di ruang ICU, tidak sadarkan diri. Dan kita membayangkan bagaimana kalau kita yang berada di sana, kita yang tadinya sudah diberikan kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan, malah tidak kita lakukan, kita tunda-tunda. Namun setelah itu malah kita yang berada di tempat yang seperti itu. Maka ini menunjukkan ketika kita masih dalam keadaan sehat, manfaatkan kesehatan tadi sebaik mungkin. Jangan kita menunda-nunda, karena bisa saja kita siangnya sehat, bisa saja sorenya itu kita jatuh sakit, dan kita tidak mengetahui sakit apa yang akan kita derita. Bisa saja kita tidak sadarkan diri sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga betapa banyak kita melihat saudara-saudara kita baru bertemu tadi siang, sorenya sudah meninggal dunia. Kita melihat dalam keadaan seperti itu, kita ikut mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita yang ada di posisi tersebut, dalam keadaan kita menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang sebenarnya bisa untuk kita lakukan, namun malah kita menunda-nundanya dengan nanti saja, nanti masih ada waktu, nanti saja kalau udah selesai ini dan itu. Padahal sudah ada kesempatan dan tidak memberatkannya, namun dia menunda-nunda, maka akan penyesalan yang datang padanya. Maka juga yang semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surat
Al-Baqarah ayat 148, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, dan bersegera juga untuk mendapatkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini adanya perintah kepada kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa banyak dosa yang telah kita perbuat? Kita diperintahkan untuk bersegera, jangan menunda-nundanya. Kita bisa mengucapkan kalimat astaghfirullah. Rasulullah SAW mengucapkan kalimat astaghfirullah sebanyak 100 kali di setiap harinya. Bayangkan Rasulullah yang tidak memiliki dosa, beliau saja mengucapkan kalimat astaghfirullah itu 100 kali, bahkan lebih di setiap harinya. Maka apakah kita sudah mengucapkan kalimat astaghfirullah di setiap hari kita? Maka banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat astaghfirullah, mengucapkan kalimat Allahumma gfirli, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di setiap hari kita, di setiap waktu kita. Jangan kita menunda-nunda untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersegera di dalam ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa dilakukan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti ibadah wudu. Al-wudu ini juga termasuk ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berwudu, ketika datang waktu sholat, maka ada kesempatan bagi kita untuk berwudu. Maka kesempatan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana tata cara wudu kita, apakah sudah sesuai dengan wudunya Rasulullah? Kemudian juga anggota wudu tadi, apakah ada yang tidak basah, tidak terkena air? Itu kita harus memperhatikan agar wudu kita menjadi wudu yang sempurna, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Begitu juga ibadah yang lainnya seperti sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang berikutnya. Kalau seorang senantiasa menjaga sholatnya, sholat subuh, sholat zuhur, antara waktu itu, antara waktu sholat subuh dengan sholat zuhur, selama itu ketika kita memang benar-benar melakukannya ikhlas karena Allah, kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka di antara kedua waktu tadi akan berguguranlah dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa yang kecil. Maka ini keutamaan menjaga salat. Salat 5 waktu dari hari ini ke hari berikutnya, dari bulan ini ke bulan berikutnya, dari pekan ini ke pekan berikutnya, dan seterusnya. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Begitu juga ibadah Jumat ilal Jum'ah, kita melakukan sholat Jumat ke Jumat berikutnya. Jumat ini kita melakukan sholat Jumat, Jumat berikutnya kita juga melakukan sholat Jumat. Maka di antara waktu tadi akan terhapuskanlah dosa-dosa kita yang kecil. Begitu juga Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan ini ke Ramadan berikutnya. Ketika kita meniatkan ikhlas lillahi ta'ala dan kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu merupakan sebab diampuni dosa-dosa kita. Maka ini juga termasuk dari bersegera di dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersegera untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang
diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bayangkan ketika kita memperhatikan betapa luasnya langit yang ada pada kita, langit yang pertama, maka ini semua langit-langit yang 7, begitu juga bumi itu seluas surga. Maka kita hendaknya untuk bersegera mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan soleh, dengan melakukan amalan-amalan soleh dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Tentu orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga di sana ada dalil yang datang dari hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa firagaka qabla syaghalika, wa hayataka qabla mautika." Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Perkara yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi ketika kita masih yang muda-muda, masih kuat, masih bersemangat, manfaatkan usia muda tadi untuk banyak-banyak melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah yang sangat sulit dilakukan ketika kita sudah tua. Kita harus bersemangat memanfaatkan masa-masa muda. Masa-masa muda tadi, ketika datang kebaikan-kebaikan, misalkan ketika kita masih muda, kemudian dibukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita, misalkan untuk belajar di pondok pesantren, belajar ilmu syar'i, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Manfaatkan waktu tersebut yang tidak bisa dimanfaatkan ketika kita sudah tua renta. Akan sulit bagi orang-orang yang sudah tua untuk mungkin belajar, masuk lagi ke sekolahan, masuk lagi ke pesantren. Maka manfaatkanlah masa muda sebelum datang masa tua. Ini juga termasuk bersegera di dalam kebaikan. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di masa muda kita, manfaatkanlah masa tersebut sebelum datang penyesalan ketika kita sudah tua renta, kita tidak mengetahui apa-apa, hafalan-hafalan kita tidak ada, hafalan Al-Qur'an tidak ada. Kita baru menyesal, kenapa dahulu waktu muda aku tidak berusaha menghafal Al-Qur'an. Kenapa dahulu waktu muda aku tidak berusaha untuk mempelajari ilmu agama. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di waktu tua. Begitu juga perkara yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maka selama kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, kita yang berada di sini alhamdulillah semuanya sehat ya. Maka manfaatkanlah kesehatan ini sebelum datang waktu kita jatuh sakit, atau kita masuk rumah sakit, kita masuk ruang UGD, ruang ICU. Akan sulit bagi kita untuk melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah selagi kita masih sehat. Karena kita tidak tahu kapan sakit tadi akan mendatangi kita. Karena yang namanya sakit tadi tidak mungkin dia tiba-tiba datang ke rumah kita, minta izin datang kepada kita. Tiba-tiba mengetuk pintu, saya ingin datang kepadamu. Tidak ada. Sakit ini kita tidak bisa mengetahuinya.
Bisa saja malam ini kita sehat, besok pagi kita sakit. Maka manfaatkanlah waktu yang ada ini untuk banyak-banyak melakukan amalan kebaikan. Wa ginaka qabla fakrika, dan manfaatkanlah waktu ketika kamu kaya sebelum datang kemiskinan kepadamu. Maka ini untuk orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Maka manfaatkanlah harta yang kita miliki tadi untuk banyak-banyak bersedekah, untuk banyak-banyak bersedekah, berinfak, membantu orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai nanti ketika Allah berikan ujian kepada kita, Allah cabut kekayaan yang kita miliki, itu bisa saja. Nah, kita tidak bisa menjamin harta tadi itu selamanya berada pada kita. Bisa saja mungkin kita diberikan ujian berupa bencana gempa, kemudian rumah kita, kemudian seisinya itu hancur lebur. Tidak ada lagi harta yang kita miliki. Maka selama kita masih memiliki harta kelebihan, kita bersemangat untuk menginfakkannya fisabilillah. Ini kita contohkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh sahabat Abi Sirwa'ah, yaitu Uqbah ibn al-Haris radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menceritakan, aku pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, sholat asar. Maka ketika selesai salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera berdiri dan cepat-cepat melangkahi pundak-pundak manusia. Ketika itu beliau sebagai imam, selesai sholat asar, kemudian setelah salam beliau langsung berdiri dan berjalan melangkahi para sahabat. Kemudian beliau pergi ke rumah istrinya dan beliau bersegera masuk ke rumah istrinya tadi. Dan setelah itu beliau keluar dan menemui para sahabat yang masih berada di masjid. Maka para sahabat heran-heran, kenapa Rasulullah tidak biasanya seperti ini, ya kan? Ketika kita misalkan melihat imam kita biasanya habis salam zikir dulu, kemudian ada mungkin bincang-bincang sedikit, ini tiba-tiba langsung buru-buru, tentu jamaahnya akan heran-heran, ini kenapa, ada apa, ada perkara apa yang menyebabkan dia terburu-buru. Maka Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwasanya para sahabat akan terheran-heran karena beliau terburu-buru tadi. Maka beliau menyebutkan, zakartu syai'an min tibrin indana, aku ingat ketika sholatku, aku ingat sesuatu, ada sebuah potongan emas yang ada di kamarku. Fakarihtu an yahbasani fa amartu bikismatihi, maka aku tidak senang untuk menunda-nunda mengambil emas tadi yang mana untuk dibagikan kepada para sahabatnya. Nah, ini Rasulullah ketika memang sudah diniatkan, beliau memiliki sepotong emas yang beliau letakkan di kamarnya, dan ketika beliau ingat langsung bersegera buru-buru untuk mengambil emas tadi dan membagikannya kepada para sahabat. Ini contoh dari Rasulullah SAW di dalam bersedekah. Beliau memanfaatkan harta yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan tadi, karena bisa saja kematian mendatangi beliau. Makanya beliau langsung terburu-buru pulang ke rumahnya mengambil harta tadi dan dibagikan kepada para sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita memiliki harta kelebihan, jangan kita menunda-nunda. Kalau bisa sekarang ada yang membutuhkan dari saudara kita, segera kita bantu, segera kita membantu saudara kita. Begitu juga contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang pada peperangan Uhud. Ketika peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang, "Ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Yaitu seseorang tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in kutiltu fa aina ana?" Apa pendapatmu wahai Rasulullah jikalau aku terbunuh pada perang Uhud ini, dan di mana posisiku? Maka Rasulullah SAW bersabda, fil jannah, di surga. Jadi Rasulullah menjamin yang kalau kamu terbunuh di perang Uhud ini, kamu masuk surga. Dalam keadaan dia sedang makan kurma. Sedang makan kurma, dan kurma tadi masih dikunyahnya. Fa'alqa tamarat kunna fiyadihi. Dan juga ada kurma, sisa kurma yang ada di tangannya. Ada kurma yang telah dia makan dan masih dia kunyah. Kemudian juga ada kurma sisa di tangannya. Dia lemparkan segera. Dia buang segera kurma tadi. Untuk berangkat jihad. Summa qatala hatta qutila. Kemudian dia berangkat berperang sehingga dia terbunuh. Nah, ini juga kisah dari para sahabat yang bersemangat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibukakan pintu kebaikan untuknya. Ini loh pintu kebaikan surga yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dia buang perkara dunia yang sedikit tadi. Ya, padahal dalam keadaan dia lapar, belum makan. Namun sudah dipastikan oleh Rasulullah kalau kamu terbunuh di perang ini, kamu masuk surga. Semangat dia. Langsung perang hingga terbunuh. Belum sempat makan kurmanya tadi. Ya, ini menunjukkan kesemangatan mereka para sahabat di dalam memanfaatkan ketika dibuka pintu kebaikan untuk mereka. Begitu juga apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Dia bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Faqala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum. Sedekah apa yang paling utama pahalanya wahai Rasulullah, yang paling banyak pahalanya? Maka Rasulullah bersabda, engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sehat. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sehat, syahihun, dan juga dalam keadaan masih senang terhadap hartamu. Masih senang terhadap hartamu tadi, dan engkau takut akan kemiskinan. Contohnya ketika misalkan kita membuat suatu proyek, kerjasama di suatu proyek yang di sana banyak menghabiskan modal harta kita, kemudian tiba-tiba proyek tadi berhasil dan kita mendapatkan harta yang banyak dari proyek tadi. Ini dalam keadaan kita apa? Dalam keadaan masih senang-senangnya dengan apa yang kita dapatkan tadi, ya kan? Ketika seorang tiba-tiba dia berhasil dapat uang, senang kan? Maka dalam keadaan puncak kesenangan ini, ya, dalam keadaan puncak kesenangan inilah ketika dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya tadi, itulah keadaan yang paling utama di dalam kita bersedekah. Kita masih sayang-sayang terhadap harta kita tadi. Masih takut kita kalau kita infakkan ini akan jatuh kemiskinan. Bagaimana kalau aku infakkan ini nanti berkurang hartaku, nanti tidak cukup beli ini beli itu. Tidak. Inilah kesempatan sedekah yang paling banyak pahalanya. Jadi ketika kita misalkan mendapatkan keberhasilan, kita mendapatkan harta, jangan lupa kita untuk bersedekah di saat itu juga. Di saat kita masih sehat, di saat kita masih bisa untuk mengeluarkan harta dari yang kita dapatkan, di saat kita
berada di puncak kesenangan terhadap harta yang kita dapatkan tadi, kita sedekahkan. Itu sedekah yang paling utama. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Janganlah engkau menunda-nundanya sampai nafas sudah berada di tenggorokan. Jangan sampai, manfaatkan waktu sehat tadi. Jangan sampai ketika seseorang nafasnya, nyawanya sudah berada di tenggorokan, baru dia mengingat. Dia mengatakan kulta li fulan kaza li fulan kaza. Nyawa sudah berada di tenggorokan. Kalau nyawa sudah berada di tenggorokan, maka tidak diterima lagi amalan-amalan yang dia lakukan. Walaupun dia mengatakan ketika itu, ketika sudah berada di tenggorokan, udah harta saya ini untuk si fulan, harta saya ini untuk si fulan, ini tidak bisa diterima. Karena termasuk dari syarat diterimanya taubat seorang hamba itu sebelum datang dua waktu, yaitu ketika nafas sudah berada di tenggorokan dan juga ketika matahari terbit dari arah barat. Maka ketika itu tidak ada lagi gunanya. Seperti yang terjadi pada Fir'aun ketika dia sombong mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Rabb. Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditenggelamkan di lautan dan nafas sudah berada di tenggorokannya, sudah hampir mati, baru dia beriman kepada Allah, baru dia bertaubat. Maka Allah tidak terima taubatnya, tidak ada gunanya lagi. Begitu juga ketika kita mendapatkan harta dalam keadaan kita masih sehat, kita infakkan. Jangan kita tunda-tunda. Ketika kita sudah datang sakit kepada kita, sudah datang kematian kepada kita, baru kita mengucapkan. Para ulama menyebutkan tidak diterima lagi apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia sakratul maut. Karena kebanyakan orang-orang sakratul maut ini, banyakkan kita mendengar ucapannya itu tidak jelas kan, seperti menggigau seperti itu. Ini orang-orang sakratul maut. Maka apapun yang dia ucapkan itu tidak bisa dianggap lagi. Walaupun mungkin ketika itu dia belum sempat mewasiatkan untuk menyedekahkan hartanya, tiba-tiba ketika sakratul maut baru dia mengatakan saya wasiatkan harta saya untuk ini, untuk itu, maka tidak diterima lagi. Waqad kana li fulan, karena harta yang dia miliki tadi telah menjadi ahli warisnya. Maka ketika dia nafasnya sudah berada di tenggorokan, itu para ulama menyebutkan harta yang dia miliki itu sudah milik ahli warisnya. Maka dia tidak berhak lagi untuk mengatakan harta saya infakkan untuk fulan ketika itu, karena hartanya tadi bukan sudah miliknya lagi, karena dia sudah tidak diterima lagi amalannya ketika itu. Maka ini menunjukkan ketika masih datang waktu sehat kepada kita, masih kita diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk memanfaatkan kenikmatan tadi untuk mengeluarkan harta kita sebelum datang rasa sakit kepada kita, sebelum datang kematian kepada kita, atau sebelum datang kemiskinan kepada kita. Kita sudah mendapatkan harta, kita tunda-tunda, tiba-tiba tidak tahu sorenya gempa bumi, tsunami, habislah harta kita. Baru kita menyesal, kenapa tadi tidak saya infakkan, akan menjadi tabungan saya di akhirat. Tidak ada lagi gunanya penyesalan. Kemudian perkara yang keempat, wa firaghaka qabla syaghalika, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ketika kita seperti ini, waktu luang kita ada di waktu ba'da isya, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu syar'i ini. Nah, ini merupakan termasuk dari kita bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi bersegera dalam kebaikan tadi sangat banyak. Bukan hanya menuntut ilmu, bukan hanya kita bersegera kebaikan tadi kita lakukan sholat atau ini, banyak. Ketika kita sibuk saja itu bisa kita melakukan kebaikan sebenarnya. Ketika kita waktu sibuk tadi, waktu kerja tadi, kita bisa melakukan kebaikan sebenarnya kalau kita mengetahui dan kita meniatkan. Seperti kita akan kerja, kalau kita dalam melakukan pekerjaan kita tadi
mencari nafkah untuk anak istri kita. Kita niatkan, kita bekerja sibuk ini untuk menafkahi anak istri kita, maka ini akan ternilai suatu ibadah. Kalau ternilai suatu ibadah, maka ini suatu kebaikan. Maka ini termasuk dari bersegera di dalam kebaikan, walaupun kita hanya melakukannya di niat. Yang penting itu niat. Jadi jangan kita ketika kita bekerja itu hanya kita niatkan untuk mengumpulkan harta. Kalau kita niatkan untuk mengumpulkan harta, ini tujuannya ad-dunya. Ya. Namun kalau kita niatkan untuk menafkahi anak-anak dan istri kita, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita melakukan pekerjaan kita dengan jujur. Kita melakukan pekerjaan kita dengan amanah. Kita melakukan pekerjaan kita juga membantu teman-teman kita yang kesulitan dalam pekerjaan kita tadi, itu termasuk dari kebaikan. Jadi kebaikan ini sangatlah banyak dan bisa kita manfaatkan. Namun dalam waktu senggang itu lebih banyak lagi kebaikan yang akan bisa kita lakukan, seperti membaca Al-Quran, kita berzikir, berdoa kepada Allah, kita menuntut ilmu. Ini manfaatkan waktu luang ini sebelum nanti datang waktu sibuk kita. Nah, karena kita tidak tahu, bisa saja kita malam ini luang, nanti setelah ini tiba-tiba sibuk. Tidak tahu kesibukan apa yang menghampiri kita. Bisa saja mungkin tiba-tiba dapat telepon dari rumah, ini istri tiba-tiba sakit parah, atau anak kita sakit parah, minta izin kepada bos untuk cuti pulang ke rumah. Ini merupakan kesibukan. Maka manfaatkan waktu luang ini sebaik-baiknya. Kemudian juga perkara yang kelima, wahayatuka qabla mautika. Manfaatkanlah nikmat kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Ini 5 perkara yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada kita, yaitu manfaatkanlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Ini juga termasuk dalam bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian juga kita bawakan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah di dalam kitabnya Iqtida'il Ilmi wal Amal. Beliau mengatakan, iyyaka wa taswif fa innaka biyaumika walasta bighadika, fa in yakun ghadun laka fakis fil ghadi kama kista minal yaum, wa illam yakun laka ghadun lam tandam ala ma faratta fil yaum. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, iyyaka wat taswif, berhati-hatilah engkau dari menunda-nunda kebaikan. Karena sesungguhnya dirimu itu apa yang ada pada hari ini. Jadi kita ini masih hidup hari ini. Inilah kita. Jangan kita menunda-nunda. Dan engkau bukan orang yang berada di esok hari. Kita tidak tahu esok kita masih ada apa tidak. Diri kita ini, apa yang ada kita pada hari inilah diri kita. Manfaatkanlah pada hari ini untuk banyak-banyak melakukan amalan kebaikan. Adapun besok itu belum tentu kita bisa bertemu dengan hari esok. Fa in yakun ghadun laka. Namun ketika kita bertemu dengan esok hari, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di esok harinya. Fakis fil ghadi kama kista fil yaum. Maka bersemangatlah pada hari esok tadi sebagaimana engkau bersemangat pada hari ini. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di hari esok, kita manfaatkan juga hari esok tadi sebagaimana kita memanfaatkan hari kita hari ini. Wa illam yakun laka ghadun, namun jikalau engkau tidak menemui esok hari, lam tamdan, engkau tidak akan menyesal ala ma faratta fil yaum. Engkau tidak akan menyesal terhadap apa yang telah engkau lakukan pada hari ini. Jadi kalau kita sudah bersemangat hari ini melakukan amalan-amalan kebaikan, sudah semaksimal mungkin kita menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah, kita lakukan sholat 5 waktu kita dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, kita memberikan nafkah untuk anak istri kita, maka sudah kita bersemangat untuk mengisi amalan-amalan kebaikan di hari ini, maka esok hari, kalau kita masih bertemu esok hari, kita lakukan seperti hari ini. Namun kalau kita tidak
bertemu lagi dengan esok hari, maka kita tidak akan menyesal. Kita tidak akan menyesal karena kita sudah mengisi waktu kesempatan kita hari ini dengan kebaikan-kebaikan. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Khalid bin Ma'dan di dalam Siyar A'lamun Nubala. Beliau mengatakan, "Idza futiha ahadukum baba khairin falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Apabila salah seorang dari kalian dibukakan pintu-pintu kebaikan, maka bersegeralah untuk menuju pintu tadi. Karena dia tidak tahu kapan pintu tadi akan tertutup. Jadi ketika Allah telah membukakan sebuah pintu kebaikan kepada kita, jangan kita tunda-tunda, jangan kita menunda-nundanya. Kita misalkan memiliki harta yang lebih, kemudian ada tiba-tiba masuk kepada WhatsApp kita ajakan untuk umroh atau dibuka haji, ada kemampuan dari harta kita, maka manfaatkan harta kita tadi dan waktu kosong kita tadi untuk berangkat, untuk segera berangkat umroh dan haji. Jangan kita menunda-nundanya, jangan kita sampai menyesal di kemudian hari, yang ketika kita menunda bisa saja harta tadi hilang dari kita, akhirnya kita tidak jadi berangkat umroh atau haji. Bisa saja harta tadi yang kita masih memilikinya, namun kita ditimpa kesakitan yang kita tidak mampu lagi untuk berangkat haji. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari ketika kita tidak memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita ini. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullah kepada seseorang. Beliau mengatakan kepada seseorang yang beliau temui dan menanyakan, "Berapa umurmu?" Lalu orang tadi mengatakan, "Umurku 60 tahun." Maka Imam Fudail mengatakan, "Engkau semenjak 50 tahun ini sedang berjalan menuju Rabbmu. Maka sebentar lagi engkau akan sampai." Ini maknanya sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan umur umatnya itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Nah, maka ketika dia sudah berumur 60 tahun, selama itu dia senantiasa menghadap Rabbnya, berjalan menuju Rabbnya. Kemudian sebentar lagi dia akan sampai kepada kematian. Maka orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Imam Fudail mengatakan, "Faman alima annahu ilaihi raji'un falya'lam annahu yamut." Maka barang siapa yang mengetahui kalau dia akan dikembalikan kepada Allah, dia mengetahui bahwasanya dia akan mati, dia akan dikembalikan kepada Allah, maka hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia akan meninggal dunia. Kalau dia mengetahui bahwasanya kalau dia akan meninggal dunia, falya'lam annahu mas'ulun, maka hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia akan ditanya. Kalau seorang sudah mengetahui dirinya akan meninggal dunia, maka dia juga harus mengetahui kalau nanti dia akan ditanya di alam kubur, ditanya nanti di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Maka barang siapa yang sudah mengetahui kalau seandainya dia akan ditanya nanti, akan ditanya di alam kubur, akan ditanya di padang mahsyar, maka hendaklah dia menyiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau kita menunda-nunda, kemudian datang kematian kepada kita, jawaban apa yang akan kita siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Karena yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukan diri kita, namun amalan-amalan kita. Ketika kita sudah masuk ke dalam kuburan, kalau kita tidak memiliki amal, bagaimana kita menjawab pertanyaan para malaikat? Dan bagaimana kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kalau kita tidak membawa amalan-amalan? Maka orang ini mengatakan famal hilah. Lalu bagaimana cara yang mudah
agar aku bisa mempersiapkan bekal tersebut di sisa umurku ini. Maka Imam Fudail mengatakan yasirah, sangat mudah sebenarnya. Qala wa mahiyya, dia mengatakan apa itu? Maka Imam Fudail mengatakan tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima madha wa ma baqiya. Cara yang mudah yang bisa untuk membebaskan engkau dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan untuk membekali sisa umur engkau banyak-banyak berbuat kebaikan pada sisa umurmu. Jadi misalkan kita masih diberikan kehidupan oleh Allah dan kita diberikan hidayah oleh Allah di umur 50. Nah, manfaatkan sisa umur kita ini untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Yughfaru laka ma madha. Maka dengan kita banyak-banyak memanfaatkan sisa umur kita tadi, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang sebelum kita diberikan hidayah. Selama ini mungkin dari kecil sampai umur 50 tahun kita senantiasa bermaksiat kepada Allah. Kita gemar main judi, kita gemar mabuk-mabukan, dan yang dosa-dosa yang lainnya banyak kita lakukan. Kemudian Allah berikan hidayah kepada kita di umur kita 50. Maka manfaatkanlah umur ini, sisa umur kita ini. Kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kalau seandainya kita meninggal dunia 1 hari lagi, maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan pada 1 hari tadi, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita selama 50 tahun dosa-dosa yang kita kerjakan tersebut. Namun kalau seandainya engkau masih berbuat kejelekan pada sisa umurmu, engkau akan diazab dengan apa-apa yang engkau lakukan di masa yang lalu dan juga di sisa umurmu. Kalau kita sudah diberikan pintu kebaikan oleh Allah di sisa umur kita, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu kebaikan untuk banyak-banyak melakukan kebaikan di umur kita misalkan 50 tahun, namun kita masih saja berbuat kejelekan-kejelekan, maka kita akan diazab. Dosa-dosa kita yang lalu diazab, dosa yang kita lakukan di sisa umur kita juga akan diazab. Maka ini keutamaan untuk kita bersegera memanfaatkan sisa-sisa umur kita melakukan amalan-amalan kebaikan, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Maka manfaatkanlah selagi kita sehat, selagi kita memiliki harta, selagi kita memiliki waktu luang, selagi kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, selagi kita masih di masa-masa muda, manfaatkanlah waktu tersebut sebaik-baiknya untuk bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan agar apa-apa yang kita lakukan di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mereka mengatakan, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa melakukan amalan-amalan soleh yang aku tinggalkan di dunia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Seperti yang di dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 ini, dia menyesal, minta dikembalikan ke dunia agar dia bisa melakukan amalan-amalan soleh. Begitu juga sebagaimana di dalam surah Al-Munafikun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, infakkanlah harta-harta kalian yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Sebelum datang kematian kepada kalian, infakkanlah harta-harta yang telah kami berikan tadi. Fayaqula rabbi, jangan sampai kalian menjadi seseorang yang mengatakan Rabbi, ya Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbku, berikanlah tangguhan kepada ajalku walaupun hanya sebentar. Dia meminta untuk ditunda ajalnya walaupun hanya sebentar, maka niscaya aku akan bersedekah dan aku akan berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Ini penyesalan dari orang-orang yang sudah diberikan kesempatan ketika dia memiliki harta,
diberikan kesempatan untuk menginfakkan hartanya, namun dia tunda-tunda sampai ajal menjemputnya, baru dia menyesal, meminta Allah untuk menangguhkan ajalnya agar dia bisa bersedekah dan bisa menjadi orang-orang yang soleh. Maka ketika kita mendapatkan jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan dibukakan kepada kita, kapanpun dan dimanapun kita mendapatkan, kita bisa untuk melakukan kebaikan tadi, bisa dengan sangat mudahnya bagi kita untuk melakukan kebaikan tadi, maka tempuhlah dengan segera, karena kita tidak tahu kapan pintu kebaikan tadi akan ditutup dari kita. Ini beberapa yang bisa kita sampaikan tentang anjuran untuk bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Jam berapa? Cukup? Cukup sampai di sini pembahasan kita tentang bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, dan jangan bagi kita semua untuk menunda-nundanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan juga untuk kalian semua. Mudah-mudahan dengan adanya nasihat yang sedikit ini kita berubah menjadi orang-orang yang bersegera di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan, dan juga kita banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus-menerus melakukan amalan-amalan kebaikan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar topik. Yang saya tahu salah satu penyebab azab kubur adalah tidak membersihkan bekas buang air kecil. Jika sudah membersihkannya tapi suka timbul keraguan apakah sudah bersih atau belum, apakah ini akan jadi penyebab azab kubur juga Ustadz? Jadi pertanyaannya, dia telah mengetahui suatu hadis yang di sana Rasulullah SAW melewati dua kuburan, yang salah satunya itu Rasulullah SAW keduanya mengetahui dua penghuni kubur tadi sedang diazab, dan salah satunya itu disebabkan karena dia tidak membersihkan dari hadasnya, tidak membersihkan dari kemaluannya setelah dia membuang air kecil maupun membuang air besar. Namun pertanyaannya, jikalau sudah membersihkannya, dia sudah berusaha untuk membersihkan, namun masih timbul keraguan-raguan apakah sudah bersih atau belum, maka pertanyaannya apakah menjadi penyebab azab kubur? Maka tentu tidak menjadi penyebab azab kubur, karena yang Rasulullah SAW mengatakan orang ini adalah orang yang tidak mau membersihkan bekas air buang kecilnya. Namun kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkannya, namun karena ada beberapa penyakit, karena ada beberapa orang yang memiliki penyakit yang terkadang serasa-rasa sudah cebok ya, sudah bersih kan, setelah buang air kecil sudah dicebok, sudah bersih, tapi tiba-tiba setelah dia memakai celananya ya, terkadang ada terasa keluar sedikit, yaitu seperti itu ada beberapa orang yang mengalaminya. Maka dia ragu-ragu apakah sudah bersih atau belum. Maka ketika dia ragu, ketika itulah dipastikan lagi apakah sudah bersih atau tidak. Maka harus berusaha untuk semaksimal mungkin membersihkannya, dan jangan sampai dia berhenti untuk membuang air kecil sampai benar-benar memang sudah tidak ada lagi yang dia keluarkan. Namun kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, namun karena penyakitnya tadi sehingga dia ragu-ragu apakah sudah bersih atau tidak, maka dia ambil keyakinannya yang dia lebih menguatkan kepada keyakinan yang bersih. Kalau dia sudah benar-benar yakin bersih, walaupun ada keraguan, yang mana keraguan-keraguan tadi adalah was-was dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan yang sengaja untuk memberikan keraguan-keraguan kepada kita, maka jangan kita hiraukan. Bangunlah
prasangkaan kita, di atas keyakinan yang jelas kita sudah ya benar-benar yakin membersihkannya. Adapun dia menjadi penyebab azab kubur, tentu tidak, karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun kalau dia membersihkannya terburu-buru, tidak memperhatikan benar-benar bersih, maka ini termasuk dari melalaikan yang takut terkena ancaman dia tidak perhatian terhadap bekas buang air kecilnya. Allah ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi? Cuma satu ini aja. Baik. Alhamdulillah, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita menyelesaikan kajian kita malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di kemudian hari untuk kita menyampaikan ilmu syar'i yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadisnya, begitu juga ilmu yang disampaikan oleh para ulama sehingga sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di lain hari. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhol. Alhamdulillah, setelah berakhir kajian ini, mari kita tutup sama-sama dengan doa.